Viral polemik hasil penghitungan suara Pilgub DKI Jakarta dengan kemenangan pasangan Pramono Rano sebesar 50,07% diseret ke meja pengadilan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh kubu pasangan Ridwan Kamil Suswono. Kini profesionalitas MK disorot dan dipertanyakan usai pelanggaran etik dan sengketa Pilpres 2024. Hingga ada yang berseloroh, MK lagi, MK lagi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta telah secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta 2024 dalam rapat pleno yang digelar di Hotel Sari Pasifik, Jakarta Pusat, Minggu 8 Desember kemarin. Dalam rapat pleno itu, dalam hasil resmi KPU ditetapkan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung Rano memperoleh suara 50,07%. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono sebesar 39,40% dan pasangan Dharma Pongrakun Kunwardana sebesar 10,53% suara. Artinya, Pilgub DKI Jakarta berjalan satu putaran atau tidak ada pemungutan suara ulang. Hal ini ditegaskan oleh Komisioner KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya. Pada Pilpres kemarin hanya satu pemungutan suara ulang atau PSU di Menteng. Dan tahun ini pada Pilkada, alhamdulillah tercapai zero pemungutan suara ulang, kata Dodi dalam jumpa pers Minggu 8 Desember. Oleh karena itu, kubu pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Ridho tidak terima. Lantas mereka akan menggugat hasil Pilgub DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Koordinator tim Ridho, Ramdan Alamsyah menyebut pihaknya akan mendaftarkan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat. Hari ini, warga Jakarta, termasuk seluruh pendukung kami siap untuk melakukan proses selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu, memang yang digariskan, apapun yang dihasilkan di dalam, kita akan bawa ke ranah MK, kata Ramdan. Jadi, memang dari awal, kubu pasangan Ridho tidak puas dengan proses dan hasil Pilgub DKI Jakarta. Mereka menilai ada banyak kejanggalan dan kecurangan dalam proses Pilkada Jakarta tersebut. Mereka juga menduga KPU dan Bawaslu ikut terlibat hingga juga akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Maka kubu Ridho tidak terima dengan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta itu. Sementara tanggapan pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap tim Ridho hanya mencari-cari kesalahan saja karena kecewa pada hasil Pilgub Jakarta tidak menang. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia itu juga menyoroti upaya tim Ridho akan mengajukan gugatan Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK tidak cukup kuat alasannya. Saya melihat dasar mereka untuk menggugat ke MK terkait tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif tidak cukup kuat, kata Ray Rangkuti sebagaimana dikutip dari Gelora.com. Jadi, ketidakpuasan tim Ridho dengan menggugat polemik Pilgub Jakarta ke meja Mahkamah Konstitusi atau MK lantas menuai kecurigaan soal MK itu sendiri. Pasalnya,
dalam isu yang berkembang, perbincangan sejarah kalah Mahkamah Konstitusi di Pilpres 2024, di mana telah dicatat oleh sejarah bagaimana pelanggaran etik ex-ketua MK saat itu dalam proses meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dan soal putusan sengketa Pilpres 2024 di mana MK menolak permohonan pemohon. Hingga Sekjen PDP Hasto Kristianto menilai putusan MK kala itu tidak mencerminkan keadilan dan melupakan kaidah etik dan moral, sehingga dinilai melegalkan Indonesia jadi negara kekuasaan. Maka gugatan tim Ridho ke MK itu menjadi tagline utama yang disorot oleh pasangan Pramono Rano. Hingga kemudian muncul spekulasi liar yang meragukan keadilan MK. Artinya ditakutkan para hakim diintervensi oleh kekuasaan atau pemerintah. Sebagai informasi, pasangan Ridwan Kamil Suswono sendiri merupakan jagoan yang didukung oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga mendapat endorse langsung dari mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertanyaannya, akankah Hakim MK tidak terintervensi kekuatan kekuasaan? Akankah masih ada keadilan? Maka, soal adanya keraguan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Soehartoyo buka suara dan memastikan bahwa hakim yang menangani sengketa Pilkada 2024 tidak punya konflik kepentingan. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya, nanti perlakuannya sama, kata Soehartoyo kepada wartawan di gedung MK pada 9 Desember, dikutip dari FIFA.com. Selanjutnya, Soehartoyo menegaskan bahwa hakim tidak bisa diiming-imingi untuk mempengaruhi putusan MK dalam sengketa Pilkada 2024, baik perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Karena kalau kita biarkan, kemudian kita diamkan, nanti kan seperti image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Tolong, kalau ada teman-teman media bisa beri data, kami dan Pak Wakil Ketua MK bisa kemudian ambil sikap-sikap yang sebagaimana ditentukan, kata Soehartoyo pada Rabu 11 Desember. Lantas bagaimana tanggapan dan pendapat saudara sekalian? Apakah MK bisa memberi keputusan yang adil untuk sengketa Pilkada 2024 ini?